Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Perkelahian antara Brahmana Brahmacari dengan Pranahita masih berlangsung. Sekalipun laki-laki tua itu mampu untuk merobohkan Pranahita, tetapi dia masih belum berniat mengadakan pembalasan. Brahmacari hanya berkelit ke kiri dan ke kanan, menghindari terjangan musuhnya. Sementara itu di sisi lain, Kameswara pun masih tetap bersembunyi di balik semak-semak, mengintai jalannya perkelahian itu. Kelihatannya Brahmana itu tidak berniat membunuh musuhnya. Kalau memang ia berniat, aku rasa mungkin sejak tadi ia bisa melakukannya. Aku seperti mendengar suara isak tangis seorang wanita. Kedengarannya berasal dari pondok itu. Lebih baik kulihat saja ke sana. Benar kataku, suara tangis itu berasal dari pondok ini. Sebaiknya ku intip dulu, apakah ada orang lain atau tidak di pondok ini. Oh, kasihan sekali wanita itu. Dia diikat di sudut ruangan. Aku harus segera menolongnya. Dinding jendela itu jebol setelah diterjang oleh Kameswara. Melihat kehadiran Kameswara yang secara tiba-tiba itu, gadis itu semakin ketakutan. Dengan tubuh gemetar, dia berusaha merapatkan tubuhnya ke dinding kamar. Tenang, Tuan. Jangan bawa aku, Tuan. Jangan. Tenang, Anona. Kau tidak perlu takut. Aku justru akan menolongmu. Tidak, aku tidak percaya. Kau pasti akan membawaku. Jangan, Tuan. Jangan bawa saya. Lepaskanlah saya dari cengkraman laki-laki tua itu, Tuan. Kenapa kau masih saja tidak percaya padaku? Aku akan segera melepaskanmu. Aku harap kau jangan menimbulkan suara yang mencurigakan. Kalau mereka dengar kau berteriak-teriak ketakutan, laki-laki yang melawan Brahmana itu pasti akan datang kemari. Aku harap kau tenang. Jangan berteriak-teriak. Jadi benar kau akan menyelamatkan aku. Diamlah. Aku akan segera membuka ikatan tanganmu. Siapa namamu, Nona? Namaku Kensuti. Kensuti. Apakah masih ada gadis lain selain kau yang ditahan di pondok ini? Ada, tapi mereka sudah dibawa oleh seorang laki-laki tua. Dan orang tua yang membawa dua orang temanku itu buta. Lalu apakah kau tahu siapa nama orang tua itu? Kalau tidak salah, orang itu menyebut namanya Sabalangit. Kameswara terkejut begitu mendengar nama Sabalangit. Tiba-tiba saja pikirannya kembali teringat pada peristiwa di air terjun Kambang Ayun. Sambil menarik nafas tegang, Kameswara melemparkan pandangannya keluar. Ternyata orang tua beraliran sesat itu telah melakukan teror di sini.
Untuk apa dia menculik gadis-gadis yang tidak berdosa? Aku jadi penasaran ingin bertemu dengannya. Kensuti. Iya, Tuan. Sebaiknya sekarang kita segera keluar dari pondok ini. Sebelum teman-teman dari orang yang menculikmu datang. Ayo. Aku takut, Tuan. Aku tidak berani keluar dari pondok ini. Kau tidak perlu takut. Aku akan melindungimu. Kalau kau tidak mau keluar juga, itu terserah padamu. Mereka pasti akan membawamu untuk dihadapkan pada Sabalangit. Ayo. Baiklah. Setan alas, rupanya sejak tadi kau hanya mempermainkan aku. Baik, mungkin aku pun tidak boleh menganggapmu remeh begitu saja. Bersiap-siaplah kembali untuk menerima seranganku, badut tua. Rupanya dia mulai mengeluarkan ajian andalannya. Iya, kali ini aku harus berhati-hati. Sekalipun sejak tadi aku hanya menghindar saja tanpa memberikan perlawanan. Tetapi serangannya mulai kuanggap membahayakan. Ayo kepala tua, aku sudah gatal ingin membunuhmu. Campur tanganmu dengan urusanku ini telah menghambat tugas yang harus diselesaikan. Hup, terimalah ini. Iya. Iya. Duga sebelumnya bahwa kau mulai mengeluarkan jurus andalanmu, Pronohito. Bagus, aku senang melihat ketegaranmu melawanku. Dengan begitu, aku akan sedikit mempunyai lawan yang seimbang. Sudahlah, jangan banyak bicara, keparat. Sesumbarmu hanya membuat hatiku semakin geram saja. Kalau tadi kau merasakan pukulanku yang tidak seberapa, maka sekarang kau akan merasakan lebih dari itu. Bahkan mungkin akan mampus. Memang benar apa yang dikatakan Pronohito. Kali ini dia menyerang Brahmana Brahmacari dengan seluruh kemampuannya. Tapi laki-laki tua itu pun tidak tinggal diam. Dia sekarang membalas serangan-serangan itu. Perkelahian jadi semakin seru. Sementara itu Kameswara dan Kensuti yang sekarang telah berada di luar pondok. Keduanya menatap perkelahian itu dengan penuh ketegangan. Ternyata benar dugaanku. Laki-laki setengah tua yang melawan Brahmana itu adalah Pronohito. Kalau kuperhatikan gerakan-gerakan kanuragan yang dimainkannya, ada kemungkinan ia mempunyai hubungan yang kuat dengan Ki Sabalangit. Apakah Pronohito adalah muridnya? Atau sekedar anak buah kepercayaannya? Kalau dia memang muridnya Ki Sabalangit, artinya ia pasti mempelajari ilmu kanuragan yang bisa menyerap ilmu musuhnya. Kasihan sekali Bapak Brahmana itu. Seandainya Pronohito memang mempunyai ajian seperti Ki Sabalangit. Ya, mau tidak mau aku harus menolongnya. Kenapa tiba-tiba saja Pronohito melompat ke belakang? Apa yang ingin kau lakukan, Pronohito? Apakah kau ingin menghentikan perkelahian ini? Pantang bagiku menghentikan perkelahian yang belum jelas penyelesaiannya. Jangan kau pikir aku mundur karena aku ingin menghentikan perkelahian ini. Tidak, aku justru ingin menyelesaikan perkelahian ini dengan cepat. Sebentar lagi kau akan kubunuh dengan cara yang menyedihkan. Nah, bersiap-siaplah. Hup, lihat.
Apa yang ingin dilakukan Pronohito? Sepertinya ia akan mengeluarkan ajian yang aneh. Aku harus mencegahnya sebelum terlambat. Melihat gelagat yang dilakukan Pronohito, Kameswara bersiap-siap ingin menghalau serangan yang dilakukannya. Tetapi baru saja Kameswara akan melompat, tiba-tiba saja secepat kilat murid kepercayaan Ki Sabalangit menghantamkan serangannya melalui tatapan matanya, dan sinar kuning kemerahan pun melesat. Untung aku segera menghindar. Kalau tidak, mungkin sinar yang dipancarkan Pronohito akan menghantam tubuhku. Rupanya kau masih saja sempat menghindar, orang tua. Tidak kusangka. Ternyata kau mempunyai kepandaian yang cukup lumayan, Pronohito. Kupikir kau hanya pandai melompat-lompat saja. Kalau boleh aku tahu, apa nama ajian yang kau pergunakan tadi, Pronohito? Baiklah. Aku akan memberitahukan apa nama ajian itu, agar kau mati tidak penasaran. Nama ajian itu adalah ajian Telendewo. Telendewo? Luar biasa sekali. Dari namanya saja ku dengar sangat menyeramkan. Ajianmu benar-benar berbahaya sekali, Pronohito. Tetapi kau jangan membusungkan dada dulu. Aku berkata demikian, bukan berarti aku takut melawanmu. Ayo, keluarkanlah lagi ajian andalanmu itu. Aku mau tahu, apakah ajianmu itu bisa menghantam kekebalan tubuhku? Keparat sombong. Tahanlah serangan yang kedua kali ini. Siapkan dadamu kalau kau merasa kebal untuk menahan serangan jarak jauhku. Hup, iya. Keparat, licik sekali kau Brahmana. Bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau akan menahan serangan mataku? Tapi kenapa tiba-tiba kau lemparkan batu-batu kerikil ini ke mataku? Jahanam! Kau pikir aku akan sebodoh itu membiarkan seranganmu mendarat di tubuhku? Tidak, Pronohito. Ternyata kau seorang laki-laki bodoh yang mudah dilecehkan begitu saja. Masih bagus, kau sempat menghindar dari kerikil-kerikil itu. Kalau tidak, mungkin matamu akan buta. Kurang ajar. Aduh, mataku terasa perih sekali. Sebagian kerikil-kerikil itu mengenai mataku. Bagaimana Kisanak? Apakah kau masih ingin melanjutkan perkelahian ini, ha? Aku tidak akan menghentikan perkelahian ini sebelum kau mampus di tanganku. Ayo, serang aku terus dengan kekuatan matamu. Aku mau tahu sampai sejauh mana kemampuanmu untuk menjatuhkan aku. Beberapa kali Pronohito menghantamkan serangan dengan kekuatan matanya, tapi serangan yang dilancarkannya selalu menghantam ruangan kosong. Namun begitu, rupanya Brahmacari mulai kewalahan dan keadaannya sangat mengkhawatirkan. Aku mampu bertahan melawan serangan murid Ki Sabalangit ini. Dia mencecar serangannya begitu dahsyat. Tenagaku rasanya mulai terkuras.
Brahmana itu nampaknya mulai terjepit. Dia dalam keadaan posisi yang membahayakan. Pronohito terus mencecar tidak henti-hentinya. Aku harus segera menolongnya sebelum Brahmana itu terluka parah. Setan alas, siapa kau? Kenapa tiba-tiba menyerangku secara licik? Kau tidak perlu kaget, Kisanak. Aku sengaja campur tangan karena ingin memisahkan perkelahian yang mulai tidak seimbang ini. Campur tanganmu telah membuatku kecewa, anak muda. Apapun yang terjadi terhadap orang tua bodoh ini, kau tidak berhak turut campur. Ayo, menyingkirlah dari hadapanku, atau kau akan mampus di tanganku. Jangan terlalu yakin bisa membunuh orang lain yang belum kau ketahui kemampuannya. Lebih baik kau turuti saja kata-kata Brahmana itu demi kebaikanmu. Tapi kalau kau masih tetap bersikeras untuk menjatuhkannya, silakan. Asal kau tahu, aku tidak akan tinggal diam membiarkan Brahmana itu terdesak. Jadi kau bermaksud campur tangan? Ya, aku memang harus campur tangan. Biar bagaimanapun, aku ada di pihak yang benar. Kebenaran macam apa? Kebenaran hanya terletak pada orang yang menang. Dan kemenangan itu sendiri sekarang berada di tanganku. Makanya apapun bentuknya, yang mencoba menghalangi apa yang harus kulakukan, maka orang itu harus mampus di tanganku. Luar biasa. Sungguh tidak kusangka. Ternyata watakmu tidak jauh berbeda dengan Ki Sabalangit. Cukup. Jangan bawa-bawa nama guruku. Urusan kalian berdua hanya denganku. Ternyata Ki Sabalangit adalah gurumu. Pantas sikapmu tidak jauh berbeda dengannya. Jahanam, aku tidak senang dengan kehadiranmu ini. Pemuda dari pesanggaran itu segera berkelit ke samping. Sementara itu, Brahmacari kelihatan terkejut. Pemuda itu, maka orang yang mengalahkannya dan memiliki air suci itu adalah aku. Akulah Kameswara yang pernah berhasil mengalahkan Ki Sabalangit. Benarkah apa yang dikatakannya bahwa dia pemuda yang pernah diceritakan guru? Tidak, rasanya aku tidak percaya. Bagaimana mungkin pemuda seperti dia berhasil mengalahkan guruku dan berhasil meminum air suci itu? Sepertinya kau tidak mempercayai kata-kataku, Pronohito. Jelas aku tidak mempercayaimu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu sementara sosokmu kurang meyakinkan bahwa kau mampu mengalahkan guruku? Sudahlah. Kau tidak perlu menggertakku dengan berpura-pura sebagai pemuda yang berasal dari Kambang Ayun. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku berasal dari Kambang Ayun. Aku hanya seorang pemuda yang berasal dari Padepokan Pasanggaran. Namun begitu, akulah orang yang beruntung, yang berhasil meneguk air suci dari Kambang Ayun. Cukup! Aku tidak butuh sesumbarmu yang tidak karuan. Sekalipun kau mengatakan dirimu seorang dewa, aku masih tetap tidak percaya. Sebaiknya sekarang bersiap-siaplah menerima seranganku. Kalau kau mengaku pernah mengalahkan guruku, sekarang aku mau tahu, apakah kau mampu menahan serangan ajian Teleng Dewoku? Kalau kau mampu, baru aku percaya bahwa kaulah orang yang pernah berkelahi dengan guruku. Nah, rapalah ajian Teleng Dewomu. Aku akan mencoba menyambutnya, agar kau tidak penasaran. Suara segera mundur selangkah sambil mencabut keris dari lipatan bajunya. Itulah keris Kambang Ayun.
pamor dari keris itu nampak begitu mendebarkan. Keris itu seakan-akan memancarkan cahaya yang tajam. Sesaat lamanya Pronohito terpaku, tetapi setelah itu dia berusaha mengalihkan pandangannya. Ayo, kenapa kau masih diam seperti itu? Apakah kau mengurungkan niatmu untuk melawanku? Jangan sombong kau pemuda bodoh. Kau pikir aku takut menghadapimu karena kau memegang sebilah keris rongsokan seperti itu. Belum kulancarkan ajian Teleng Dewoku saja. Kau sudah sembunyi di balik keris itu. Apalagi ajianku sudah kurapal. Tentunya kau akan semakin belingsatan tidak karuan. Pendekar macam apa kau ini sebenarnya? Dasar manusia pengecut. Aku bukan pengecut Kisana. Keris ini cuma sekedar penangkal ajian Teleng Dewomu. Untuk melawanmu, aku rasa tanpa menggunakan keris ini pun aku mampu. Kau lihat keris ini baik-baik. Sekalipun keris ini seperti bukan benda bertuah, tetapi kekuatannya melebihi apa yang kau miliki. Inilah keris Kameng Ayun yang kudapatkan dari air terjun Kameng Ayun. Aku tidak percaya. Sudah. Hentikan kata-katamu yang hanya membual itu. Sekarang terimalah ajianku ini. Tiba-tiba saja Pronohito tersentak kaget dan berdiri bagai orang terpaku. Tatapan matanya tiba-tiba saja jadi beku. Sekujur tubuhnya seakan-akan mengejang, seperti ada kekuatan lain yang berusaha menariknya. Rupanya keris Kameng Ayun yang dipegang oleh Kameswara telah menarik kekuatan Pronohito yang disalurkan melalui matanya. Sambil berusaha melepaskan diri dari tarikan gaib itu, Pronohito menjerit kesakitan. Barat, lepaskan kekuatan gaibmu, anak muda. Hei, kenapa aku harus melepaskannya? Apakah kau tidak mempunyai kekuatan sendiri untuk melepaskannya? Lebih baik kau lepaskan saja sendiri kekuatan itu. Tidak, aku tidak sanggup. Lepaskan anak muda. Kalau kau tidak mau melepaskan kekuatan kerismu, mataku pasti pecah. Lepaskan. Kasihan sekali. Seharusnya kau bisa melepaskannya. Bukankah tadi kau katakan bahwa keris ini hanya sebuah benda rongsokan yang tidak mempunyai arti? Sekarang baru kau rasakan betapa benda rongsokan ini ternyata mempunyai kekuatan yang hebat. Aku mohon kau melepaskan kekuatan pusakamu, anak muda. Mataku terasa nyeri dan sakit. Aduh. Baik. Aku akan melepaskanmu dari tenaga gaib kerisku ini. Tapi dengan satu syarat. Kau harus bertobat untuk tidak melakukan perbuatan terkutuk ini lagi. Dan yang kedua, kau harus menunjukkan di mana gurumu menyembunyikan gadis-gadis yang diculiknya. Kalau kau tidak mau menjelaskan, jangan harap aku mau melepaskanmu dari belenggu ini. Aku lepaskan mataku. Ternyata kekuatan keris pusaka ini sangat berbahaya. Mata Pronohito berdarah. Aku harus segera menyarungkan keris ini. Kalau tidak, keadaannya akan semakin bertambah parah.
pingsan. Lebih baik untuk sementara ku diamkan saja. Aku mau tahu bagaimana keadaanmu. Kau tidak apa-apa? Tidak, anak muda. Aku tidak apa-apa. Luka-luka ini tidak seberapa. Terima kasih atas pertolonganmu. Kalau saja kau tidak menolongku, mungkin keadaan Bapak akan semakin terdesak. Tolong-menolong sudah menjadi kewajiban kita pada sesama orang, Bapak. Ternyata kau mempunyai budi luhur, anak muda. Anak muda yang gagah. Siapa namamu? Namaku Kameswara, Bapak. Kameswara. Kameswara. Ku dengar tadi kau mengucap-ucap nama Kambang Ayun. Apakah benar kau anak muda yang menggemparkan itu? Maksud Bapak, anak muda yang berhasil mendapatkan air suci dari air terjun Kambang Ayun, seperti yang kau katakan tadi. Iya, benar Bapak. Sungguh tidak kucangka. Ternyata dalam waktu yang singkat, aku telah berhasil bertemu dengan pemuda yang diimpikan Ken Dedes. Sungguh tidak bisa kubayangkan kalau hal ini bakal terjadi. Bapak Brahmana, kenapa Bapak diam? Apakah ada sesuatu yang Bapak pikirkan? Apakah Bapak kembali merasakan sakit di tubuh? Luka yang terdapat di dalam tubuhku kembali terasa. Mungkin aku terlalu menguras seluruh tenagaku. Dan juga pukulan sinar dari mata Pronohito yang pertama itu telah berhasil membuat luka lamaku terasa kembali. Kameswara, maukah kau memenuhi permintaanku sebelum ajalku tiba? Permintaan apakah Bapak Brahmana? Seandainya permintaan Bapak dapat saya penuhi, mungkin akan segera saya penuhi. Tapi jika tidak, saya harap Bapak Brahmana jangan kecewa. Iya, Bapak yakin kau bisa memenuhinya, Kameswara. Permintaan Bapak hanya mengharapkan kau datang ke desa Panawijen. Bapak melihat sebuah mimpi menjadi kenyataan. Apa maksud Bapak? Aku tidak punya waktu banyak untuk menceritakannya, anak muda. Dadaku terasa sesak dan sakit sekali. Sebaiknya sekarang pergilah ke desa Panawijen. Nanti di sana kau akan menemukan jawabannya. Bapak Brahmana. Kau tidak perlu mencemaskan aku, anak muda. Lukaku semakin mengkhawatirkan saja. Sebaiknya cepatlah kau pergi. Di sana kekasih dewa-dewa telah menunggumu. Dan satu hal lain lagi. Selamatkanlah wanita-wanita yang akan dijadikan penutup upacara itu. Kameswara, namaku Brahmacari. Denganku, Bapak Brahmana Brahmacari. Ya, semoga saja arwahmu diterima Sang Hyang Agung sebagai orang yang penuh kebaikan. Mataku tidak bisa melihat. Tidak, aku tidak mau buta. Kenapa mataku tidak bisa melihat apa-apa?
Kau sudah siuman rupanya Pronohito. Keparat kau Kameswara. Kau telah membuatku buta. Aku tidak terima. Apanya yang harus kau tolak? Semua itu sudah terjadi. Aku rasa lebih baik kau terima saja balasan itu. Karena menurutku itu adalah hukuman bagi dosa-dosamu. Keparat, kalau saja kau tidak berbuat curang, mungkin keadaanku tak akan seperti ini. Kau curang, Kameswara. Sudahlah, kau tidak perlu mengumbar amarah. Karena sekarang kau sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pronohito, sebaiknya sekarang katakanlah di mana gurumu berada. Tidak, aku tidak sudi mengatakannya. Sekalipun kau memaksa dan mengancamku untuk membunuh, aku tak akan mengatakannya. Oh, rupanya kau termasuk murid yang setia, Pronohito. Baiklah, tapi perlu kau sadari, keadaanmu sekarang sudah terjepit. Jika aku berniat membunuhmu, hal itu sangat mudah sekali bagiku. Aku sudah katakan sejak dari tadi bahwa aku tidak takut. Ayo, bunuhlah aku. Kalau kau memang ingin membunuhnya, aku sudah siap, anak muda. Kurang ajar. Rupanya dia benar-benar teguh untuk tidak memberitahukan di mana gurunya berada. Baik, aku akan terus mengorek keterangan dari mulutnya. Pronohito, sekali lagi aku minta, tunjukkan di mana gurumu berada. Cukup. Jangan paksa aku untuk mengatakan yang seharusnya tidak aku katakan. Aku tidak main-main, Keparat. Ayo, berusahalah untuk berontak. Sekalipun kau mengeluarkan ajian andalanmu, kau tetap tidak akan mampu melawanku. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Rasakan saja apa yang ingin kulakukan. Jika kau tidak mau menjelaskan di mana gurumu berada, ayo bicara. Atau tubuhmu akan cacat untuk yang kedua kalinya. Tidak. Aku tidak akan memberitahukan di mana guruku berada. Ayo, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Kau tidak perlu membuatku cacat. Kau bunuh pun aku tidak takut. Ayo. Keparat. Rasanya aku tidak punya cara lagi untuk mengancamnya. Aku mendengar suara angin menuju kemari. Sepertinya angin itu sangat besar sekali berhembusnya. Sepertinya angin ini bukan angin sembarangan. Sepertinya angin ini angin yang dihembuskan oleh sebuah ajian. Jangan-jangan ini perbuatan Ki Sabalangit. Iya, kalau saja dia yang melakukannya, artinya dia telah melontarkan ajian Celerit Tahun. Dan kemungkinan dia telah mengetahui kehadiranku di sini. Aku harus menyambut kedatangannya. Akan kuimbangi angin ini dengan ajianku. Ini sudah pasti perbuatan Ki Sabalangit. Rasakan sebuah bayangan berkelebat menghantam tubuhnya. Benturan keras terjadi, dan seketika itu juga angin itu perlahan-lahan lenyap. Nah, benarkah angin yang berhembus kencang itu adalah perbuatan Ki Sabalangit? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai